Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. Lalu pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang mengebom Pearl Harbor, pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii, Samudra Pasifik. Kemenangan Jepang di Pearl Harbor mendorong Jepang melebarkan sayapnya ke Asia Tenggara dari 1942 sampai 1945. Jepang menguasai Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Namun kemenangan Jepang tak bertahan lama. Pada 1945, Jepang dan blok poros kalah. Jepang kalah di Kepulauan Mariana hingga Filipina. Sejak 1943, posisi Jepang semakin terdesak. Blok poros kalah dalam berbagai pertempuran melawan blok sekutu. Pada 1943, sekutu membuat rencana pengepungan Jepang. Untuk bisa mengepung Jepang, sekutu harus melancarkan serangan dari selatan dan tenggara melalui Filipina, Mikronesia, dan Papua New Guinea. Filipina berhasil direbut sekutu. Kemudian pada awal 1945, sekutu menguasai dan merebut Iwo Jima dan Okinawa. Posisi Jepang makin lama makin terhimpit. Puncaknya pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyadiningrat selaku mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya di sini sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan bahwa Jepang ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan cara memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan dapat dilakukan beberapa hari ke depan tergantung PPKI. Benar, saya sangat setuju. Karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus tetap menyelenggarakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung. Maaf, tapi pihak Jepang ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dulu dengan PPKI. Baik, terima kasih. Kalau begitu kami harus undur diri. Baik, hati-hati di jalan. Pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu, dibacakan paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darius, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Freedom, tolerance, and justice. I now invite of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Kawan-kawan tentara Jepang
Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kamu berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, maka kita paksa saja kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara secara baik-baik dengan Bung Karno. Betul, kawan. Kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya, setelah Bung Karno pulang dari darat, kita harus segera menemuinya. Betul! 11 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bung Karno harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Tapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang harus menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda seperti itu, kami mohon diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.00 WIB, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Hairil Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda datang kemari? Sekarang, Bung. Sekarang, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap untuk mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman malam ini juga, akan berakibat pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran besok. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Wikana. Ini batang leherku. Seret saya ke pojok itu. Dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara-saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan ini, mengapa saudara tidak memproklamasikan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk memproklamasikannya? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakan kepada Jepang. Saya takut jika Jepang hanya menipu muslihat dan pada saat kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Nah, bukti kekuatan yang telah diperhitungkan itu. Apa tindakan bagian keamanan untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana cara agar kita tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang, saya mohon waktu sejenak untuk berunding, karena saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tetap
kami tidak bisa terima karena kurang perhitungan dan takutnya memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini, nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 04.00, tanggal 16 Agustus 1945, dibawa ke Rengas Dengklok. Khairil Saleh dan Sudanto Singgi yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Selamat siang, Bung. Ada apa kalian kemari? Ayo, ikut kami saja. Mengapa Anda tetap bersikeras bahwa proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tapi kami, golongan muda dan tentara peta, akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Sudanto Singgi akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Revolusi berada di tangan kami, jadi kami memerintah Bung untuk segera merevolusikan malam ini. Lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang aja atau di tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka yang suci. Pertama-tama, kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 adalah hari Jumat. Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu di Jakarta, antara Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantarkan Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemputan tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.00. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selamat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Sudanto Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sampai di Jakarta, Soekarno dan Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di rumah makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Silakan pakai saja rumahku, Bung Karno. Keamanan akan saya jamin.
Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serambi depan. Selesai teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan di hadapan pemimpin rakyat dan golongan muda, Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan bahwa saudara-saudara dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya paling setuju. Bagaimana kalau teks proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai atas nama bangsa Indonesia? Bagaimana hadirin? Setuju. Soekarni ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. Tolong ketikan, Sayuti. Baik. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu. Ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berduri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu kata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka. Negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka!
Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni tangga terakhir dari serambi muka, lebih kurang 2 meter di depan tiang. Ketika S.K. Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak. Lebih baik seorang prajurit, katanya. Tanpa ada yang menyuruh, Latif Hendraningrat yang berseragam peta berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera. S. Huhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif Hendraningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan tanpa ada yang memimpin. Para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir. Di Indonesia terjadi kekosongan kawan-kawan tentara Jerman. Saya takut Jepang hanya Soekarno Hatta. Kami dari keluarga Hatta. Kami dari keluarga. Saya video. Hari pertama beres.